Halo semua, perkenalkan saya Tamara Indah Widiatmoko dari Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan. Saya merupakan salah seorang peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan, golongan 2 Angkatan 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan melalui demo aplikasi mengenai penggunaan sakti terutama untuk proses pertanggungjawaban TUP dan LS kontraktual. Baiklah, langsung saja kita masuk ke proses perekaman pertanggungjawaban TUP. Jadi, semisal di sini ada suatu kegiatan perjalanan dinas paket meeting luar kota ya, kegiatan full board. Nah, di sini nanti kita akan mengisikan uang harian full board dan juga uang transport. Baiklah, langsung saja. Jika uang muka sudah diberikan untuk suatu kegiatan, nah setelah uang muka tersebut dibelanjakan, maka mereka yang melakukan belanja tersebut harus memberikan pertanggungjawaban berupa bukti daftar hadir, kwitansi uang harian full board-nya, dan juga uang transport. Untuk pertanggungjawaban TUP, pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sejak SP2D. Oke, tahap pertama yaitu kita masuk ke menu pembayaran, kemudian pilih RUH pembayaran dan pilih mencatat perintah bayar. Di sini kita akan mengisi detail perintah bayar, detail akun belanja, dan detail akun potongan. Kita klik rekam, kemudian langkah pertama kita isikan tanggal perintah bayar yaitu 27 Juni. Kita pilih PPK-nya yaitu Pak Martin Marietta. Kita memasukkan data wajib pajaknya, yaitu Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha. Kita dapat men-search-nya by name. Ya, ini muncul, lalu kita klik dan pilih. Kemudian kita mengisikan uraian kegiatannya dan jenis perintah bayar. Kali ini kita menggunakan TUP. Kita pilih sumber dana, yaitu rupiah murni dan KPPN-nya. KPPN Jakarta 7. Kemudian kita pilih KRO-nya. KRO ini harus sesuai dengan POK yang ada. Jadi POK itu seperti rincian DIPA-nya dan detail-detailnya harus sesuai. Ini kegiatan apa, outputnya apa. Jika tidak, maka nantinya akan terjadi kendala. Biasanya di sini yang terjadi kendala. Jadi pagunya harus sesuai dengan pagu di POK. Lalu kita isikan detail akun belanja. Kita klik tambah. Kita pilih akun belanjanya sesuai POK tadi. Ya, perlu diketahui kegiatan full board sendiri dapat dilakukan dengan syarat pesertanya minimal 50 orang. Di sini saya memberi contoh untuk 1 orang terlebih dahulu. Kita klik pendetailan. Di sini kita klik tambah dan kita mencari detail COA-nya sesuai POK tadi, kode-kodenya. Di mana yang masih ada pagu, kita masukkan di situ. Kita tulis nominalnya. Dan kita juga dapat menginput secara sekaligus dengan memasukkan nilai akumulasi. Jadi misal total uang hariannya berapa diinput dan total uang transport berapa diinput, begitu. Kita klik simpan dan kita tambahkan lagi yang tadi uang harian full board. Kemudian kita isikan untuk transport. Kita cari pagu yang masih tersedia. Ya. Kemudian kita isikan nominalnya juga. Dan kita klik simpan. Ya, jumlah ini harus sesuai dengan yang dibayarkan di real kemarin yang dikwitansikan. Baiklah, kita simpan. Langkah selanjutnya yaitu mengklik simpan untuk memastikan data tersebut telah tersimpan di aplikasi Sakti. Setelah perintah bayar dibuat,
SPBY tersebut akan divalidasi oleh PPK melalui OTP One Time Password, yang nantinya akan dikirimkan melalui SMS ke PPK. Kemudian tahap kedua yaitu kita membuat kwitansi dengan terlebih dahulu login ke modul bendahara. Kita masuk ke menu bendahara, kemudian pilih transaksi. Dan kita pilih nanti membuat kwitansi. Ya, di sini kita klik tambah, kemudian nanti kita mengisi detail kwitansi. Kita cari, akan muncul dialog cari perintah bayar. Kita cari nomor perintah bayar yang sesuai dengan yang kita buat tadi. Yang muncul di sini adalah yang sudah di-approve oleh PPK. Jadi ini akan di-approve oleh PPK dan kemudian dapat dibuatkan kwitansi. Kita catat tanggal dibayarnya, yaitu 26 Juni. Nama suppliernya, nama penerima uang kita isikan Bapak Kunta. Bayarannya secara tunai. Ya, kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Sehingga kwitansi telah berhasil dibuat. Nah, ketika kwitansi telah dibuat, jika kita menggunakan mekanisme UP, maka sudah dapat direvolvingkan. Nah, jika kita menggunakan TUP, kita sudah dapat menihilkannya. Baiklah, tahap ketiga yaitu membuat DRPP, yaitu Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. DRPP ini yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembuatan SPP. Kita login ke modul bendahara, kita pilih menu bendahara, kemudian kita membuat usulan, dan pilih membuat DRPP. Baiklah, kita klik tambah. Ya. Kita tentukan siapa PPK-nya, yaitu Pak Martin Marietta. Kemudian kita pilih jenis kwitansinya. Kita pilih ini mekanisme UP atau TUP. Sumber dananya kita isikan yaitu rupiah murni, KPPN-nya juga 182 ya. Disesuaikan dengan masing-masing satkernya. Kemudian kita klik cari KRO, yaitu di mana kita membebankannya seperti tadi AEG, AEC sesuai dengan POK. Ya, kita pilih konferensi dan event ya. Ya. Nah, di sini akan muncul DRPP detail akun. Akan muncul akun-akun apa saja yang kita gunakan. Kemudian kita pilih semua. Nah, kwitansi yang dipertanggungjawabkan juga otomatis akan muncul di sini. Mulai dari nomor kwitansi, tanggal kwitansi, nama supplier, akun, dan jumlahnya. Kita pilih semua.
nantinya jumlah nominal di DRPP detail tadi juga akan muncul. Nah, ya kita klik simpan. Nantinya setelah DRPP dibuat, tugas bendahara adalah menginfokan ke operator pembayaran untuk membuat SPP berdasarkan DRPP yang telah dibuat tadi. Ya, kita masuk ke menu pembayaran, kita pilih RUH pembayaran dan kita pilih catat ubah SPP. Kita pilih jenis SPP-nya yaitu UP dan TUP. Ya, karena kita pertanggungjawaban TUP ya. Ya, kita pilih PTUP. Langkah selanjutnya kita klik tambah. Nah, berdasarkan DRPP tadi akan muncul di sini. DRPP tersebut akan dijadikan dasar pembuatan SPP. Itu nanti kita klik dan kita pilih. Setelah SPP dibuat, kita meminta persetujuan atau validasi dari PPK. Nah, nanti PPK akan mengecek apakah detail-detailnya sudah sesuai, nominalnya sesuai, dan lain sebagainya. Setelah disetujui, PPK akan meminta OTP. OTP ini dikirimkan melalui SMS ke PPK. Setelah OTP di-input, baru kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan SPM. SPM dibuat oleh operator pembayaran maupun PPK. Nah, kali ini SPM dibuat oleh operator pembayaran. Langsung saja kita masuk ke menu pembayaran. Kita pilih cetak dan pilih mencetak SPM. Di sini kita harus memilih SPM mana yang akan dicetak. Ya, kita pilih SPM yang tadi, pertanggungjawaban TUP. Kita pilih dan kita klik unduh. Nah, setelah SPM diunduh, kita sampaikan ke pejabat penandatangan SPM beserta lampirannya untuk nantinya ditandatangani. Ya, berikut adalah contoh SPM-nya yang nantinya akan dimintakan tanda tangan kepada pejabat penandatangan SPM. Kita juga menyampaikan lampirannya untuk ditandatangani juga. Ya, di sini lampirannya, ada jumlahnya, detail-detail akun belanjanya. Kita sampaikan ke PPSPM. Setelah ditandatangani oleh PPSPM, kita mengupload dokumen pendukung. Kita login ke modul pembayaran, kemudian kita pilih menu pembayaran, catat atau upload, kita klik, dan kita pilih upload dokumen pendukung. Ya, di sini muncul PTUP yang tadi kita buatkan SPM-nya. Kita pilih jenis dokumen pendukungnya, yaitu SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM. Nantinya kita pilih file yang telah ditandatangani tersebut, nanti muncul file Explorer di sini. Kita pilih filenya dan kita klik upload. Setelah muncul seperti ini, nanti akan muncul notifikasi berhasil upload. Kita dapat memantaunya di menu monitoring. Kita klik monitoring, kemudian pilih monitoring dokumen pendukung. Ya. Di sini PTUP statusnya masih cetak SPM. Nah, ketika nanti sudah divalidasi oleh PPSPM, seharusnya nanti statusnya berubah menjadi ADK SPM. Nah, ADK SPM tersebut yang nantinya akan diproses oleh KPPN untuk SP2D. Ya, di sini kita menunggu SP2D. Terdapat dua kemungkinan, yaitu ditolak atau diterima. Dari menu monitoring ini, kita dapat melihatnya. Jika statusnya upload SP2D,
kita hanya perlu menunggu upload SP2D melalui Omspan. Ya, selesailah proses penihilan TUP kali ini. Berikut adalah summary atau alur proses dari pertanggungjawaban TUP. Yang selanjutnya yaitu proses perekaman LS kontraktual. Jadi, semisal ada pengadaan paket meeting di suatu hotel, yang kita lakukan yaitu kita masuk ke operator komitmen. Pada operator komitmen ini kita mencatat supplier, kontrak, dan BAST-nya. Yang pertama kita mencatat suppliernya. Kita masuk ke menu komitmen, kemudian pilih RUH dan pencatatan supplier. Kita klik rekam, kemudian kita pilih jenis dan nama suppliernya. Ya, misal di sini yaitu jenisnya PT dan namanya Pakuwon Permai. Setelah mengisikan nama, kita isikan juga NPWP dari supplier tersebut. Ketika sudah diisi, kita klik simpan. Ya, karena di sini sudah pernah disimpan sebelumnya, jadi muncul notifikasi. Untuk mengeceknya, kita dapat mencari supplier dengan menuliskan nama dan ya dipilih kategorinya. Setelah mengisi supplier header, kita lanjut mengisi supplier address. Di sini kita diminta untuk mengisi alamat supplier. Isikan dengan lengkap data-data alamat supplier tersebut. Setelah supplier address diisi, kita mengisikan supplier bank. Banknya juga dimasukkan, alamat-alamatnya, dan lain-lainnya. Ketika supplier bank juga telah terisi, kita klik simpan. Karena ini sudah ada, berarti kan sudah tersimpan. Kita dapat memilih keluar. Berarti kita sudah mengisi pencatatan supplier. Kita lanjutkan dengan menunggu OTP PPK. Ketika nanti telah disetujui oleh KPPN dan supplier tersebut telah terdaftar, nanti akan muncullah yang namanya NRS. Kita bisa mengeceknya di sini. Nomor register supplier. Gitu. Ketika sudah di-approve, muncullah nomor ini 508320. Setelah nomor register supplier didapatkan, barulah kita dapat melakukan pencatatan kontrak. Ya, kita pilih pencatatan kontrak, kemudian kita klik rekam. Kemudian kita klik cari supplier. Ya, kita tuliskan nama dari supplier tadi. Nah, akan muncul di sini, kita klik dan kita pilih. Karena supplier tersebut sudah terdaftar, jadi terdapat beberapa informasi yang memang sudah otomatis terisi. Kita isikan data kontrak. Yang pertama kita isi nomor kontrak. Kemudian kita pilih tanggal kontraknya, 17 Juni ya, kita isikan. Kemudian kita isikan nomor kontraknya, semisal di sini 100 juta. Ya, kemudian kita pilih jenis mata uangnya, IDR. Kita pilih juga KPPN-nya. Ya,
kita isikan uraian kontraknya. Lalu kita isikan cara pembayarannya sesuai dengan kontrak yang kita lakukan. Saat ini kita pilih sekaligus. Ya, kan kita melakukan kontrak paket meeting hotel. Kita isikan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Ya, misal kita isikan 7 Juni dan tanggal selesainya 10 Juni. Nah, karena berupa paket meeting hotel, sehingga jangka waktu pemeliharaan tidak perlu kita isi. Jangka waktu pemeliharaan semisal pengadaan gedung baru dan lain-lainnya, itu perlu diisi. Kemudian kita isikan ketentuan sanksinya, yaitu 1 per mil per hari. Setelah diisikan, kita klik simpan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk di jendela rencana pembayaran. Sebelumnya di sini sudah direkam. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai kontrak, nomor line, deskripsi line, cara tariknya, nilai line, dan juga tipe lainnya. Langkah selanjutnya kita masuk ke jendela jadwal pembayaran. Sebelumnya di sini juga sudah direkam. Kita di sini diminta untuk merekam nilai line, nomor jadwal pembayaran, deskripsi pembayaran. Nah, kita juga memilih di sini kita membayar uang muka atau tidak. Nilai pembayarannya kita masukkan 100% ya, karena di sini kita tidak ada uang muka begitu. Kemudian kita masuk ke jendela distribusi COA. Pada form struktur COA, kita harus mengisi sesuai dengan POK tadi. Nah, di sini juga sebelumnya sudah direkam. Kita diminta untuk mengisikan kegiatan apa yang dilakukan, kemudian akun, KPPN-nya, dan lain-lainnya. Kemudian kita klik pendetilan COA. Di sini kita harus sesuaikan dengan kontrak yang tadi. Jika sudah sesuai, ya kita simpan dan klik keluar. Lalu kita kembali menunggu proses OTP PPK. Nantinya akan keluar yang namanya CAN. Kalau tadi NRS, sekarang CAN, yaitu Commitment Application Number. CAN ini sama dengan NRK, nomor registrasi kontrak. Jika sudah di-approve oleh KPPN, akan keluar CAN ini. Nah, jika tidak di-approve, CAN ini tidak akan keluar. Yang keluar adalah surat penolakan yang dikirimkan ke email PPK. Ya, saat kontrak jatuh tempo, kita akan merekam SPP LS kontraktualnya. Sebelum itu, kita harus membuat dulu BAST-nya. Kita masuk ke menu komitmen, kita pilih RUH, dan pilih pencatatan BAST, _BG. Di sini, kita diminta melengkapi info kontrak dan data BAST-nya. Ya, kemudian kita akan melakukan perekaman SPP oleh operator pembayaran. Kita masuk ke menu pembayaran, pilih RUH pembayaran, dan pilih catat ubah SPP. Kita pilih jenis SPP-nya, pilih tagihan kontraktual, kemudian kontraktual, lalu non-gaji kontraktual. Setelah seperti ini, kita klik tambah. Nanti akan muncul di sini dengan catatan kita sudah melakukan rekam BAST tadi. Ya, nantinya kita akan mencetak SPP tersebut sebelum dilakukan validasi oleh PPK. Di menu pembayaran, cetak, mencetak SPP. SPP kontraktual tersebut akan muncul di sini. Kita pilih dan kemudian kita unduh.
Ya, berikut ini merupakan contoh dari SPP LS kontraktual yang telah kita buat tadi. Di sini harus jelas keterangan kontraknya untuk apa, kemudian sesuai kontrak nomor berapa, tanggal berapa, BAST, dan BAP. Di sini juga ada contoh lampiran suratnya yang nantinya akan ditandatangani oleh PPK. Dan kemudian berikut adalah contoh surat setoran pajaknya. Setelah divalidasi oleh PPK, kita akan mencetak SPM. Kita masuk ke menu pembayaran, klik cetak, dan klik mencetak SPM. SPM kontraktual tadi akan muncul di sini. Kita pilih dan kita unduh. Setelah SPM dan data pendukung diunduh, kita akan memintakan tanda tangan ke pejabat pembuat SPM. Kemudian, kita mengupload SPM dan data pendukung yang telah ditandatangani tadi. Kita masuk ke menu pembayaran, klik catat atau upload, dan pilih upload dokumen pendukung. Nanti di sini SPM tadi akan muncul. Kita pilih jenis dokumen pendukungnya, yaitu SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM. Kemudian kita pilih SPM dan dokumen pendukung tadi dari file Explorer, dan kita upload. Setelah diproses oleh PPSPM, kita hanya perlu menunggu SP2D. Terdapat dua kemungkinan, yaitu ditolak atau diterima. Hal tersebut dapat kita lihat di menu monitoring. Baiklah, selesailah proses LS kontraktual kali ini. Ya, berikut ini adalah summary dari alur proses LS kontraktual. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa dan terima kasih.